Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Dunia hiburan tanah air kembali diselimuti duka. Aktris, politikus, dan akademisi Marissa Haque meninggal begitu mendadak di usianya yang ke-61 tahun pada Rabu dini hari kemarin. Tentu kepergian mendadak aktris peraih Piala Citra pada tahun 1984 itu pun membuat keluarga, kerabat, rekan sesama selebritis, mahasiswa, hingga para penggemarnya merasa kehilangan yang begitu mendalam. Mengingat tidak ada riwayat sakit keras masa hidupnya, lantas seperti apa anak sulung Marissa Haque, Isabella Fauzi, yang mengungkapkan kronologi kepergian sang ibu serta Soraya Haque, adik almarhumah. Dan seperti apa pula Shahnaz Haque, adik bungsu Marissa Haque, yang mengungkap bahwa sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, sang kakak pun sempat makan mie dan juga pisang. Hingga setelahnya, beliau pun diketahui sudah tidak bernyawa. Lalu, seperti apa juga keinginan almarhumah Marissa Haque di akhir hayatnya menurut putrinya Isabella Fauzi? Kepergian Marissa Haque yang begitu mendadak membuat kaget sahabatnya. Salah satunya adalah Vina Panduwinata yang terlihat datang ke rumah duka kemarin. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, dunia hiburan tanah air kembali berduka, di mana aktris senior Marissa Haque kemarin pagi pukul 00.43 waktu Indonesia Barat dinyatakan oleh dokter meninggal dunia. Kepergian Marissa Haque untuk selama-lamanya membuat keluarga yang ditinggalkan begitu terpukul, lantaran diketahui bahwa almarhumah tidak memiliki riwayat sakit keras sepanjang hidupnya. Ditemui oleh para awak media usai pemakaman sang ibu, Isabella Fauzi, anak sulung Marissa Haque dan Ikang Fauzi, juga mengungkapkan bagaimana kronologi meninggalnya sang bunda, di mana ditemukan sudah tidak bergerak dan tidak ada denyut nadi di dalam kamar. Hal ini pun membuat Bella, adik dan ayahnya pun menjadi syok, di mana saat itu mereka baru saja pulang syuting. Namun, benarkah sebelum meninggal dunia, almarhumah pun sempat mengalami sakit karena dehidrasi dan harus diinfus? Namun saat recovery dari sakit dan kondisi kesehatannya sedikit membaik, almarhumah pun justru kembali beraktivitas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Masih gambar dulu, masih. Pelan-pelan. Ya, satu lagi naik. Satu lagi naik. Baru pulang syuting waktu itu sama ayah. Jadi waktu itu pertama ayah yang masuk kamar, terus dia Ciki juga baru pulang. Dia bilang sama Ciki, ibu nggak gerak. Gitu. Nah terus Ciki masuk, dicoba ini kan dengar detak jantungnya apa, ternyata nggak gerak. Keluar manggil saya, ibu nggak gerak gitu. Saya pikir kenapa nih, karena emang ya ibu kan biasa kalau lagi drop gitu kan, tapi kok ini beda gitu. Akhirnya udah langsung dibawa ke rumah sakit pakai mobil ke RS Premier Bintaro. Ya udah pas saya nyampe ke sana baru dikasih tahu ibu udah nggak ada. Ya sakitnya ya cuman seminggu yang lalu kalau nggak salah di opname, tapi diinfus sehari doang, karena dehidrasi, katanya dehidrasi dan ada demam kalau nggak salah. Tapi habis diinfus itu dia membaik dan bisa beraktivitas lagi. Cuman emang dia tuh akhir-akhir ini tuh ngajar dari pagi sampai sore. Sementara kan kemarin kan baru sakit. Kita sih bilangnya kalau emang sakit ya udah istirahat dulu aja. Cuman sama dia
tetap dibikin kerja karena dia ngerasa udah baikan. Padahal sebenarnya mungkin masih belum recovery banget. Soraya Haq, adik almarhumah, juga menuturkan jika Marisa meninggal di kamar tidurnya karena berhenti jantung. Dan diyakini olehnya bahwa memang sudah ajalnya jika sang kakak berpulang di hari itu. Soraya Haq pun juga yakin bahwa ajal itu bisa datang kapan saja, di mana jika sang Halik menjemput untuk kembali, kita pun sebagai manusia harus kembali. Di kamar tidurnya nggak ada apa. Di kamar tidurnya ya udah aja. Siapa yang pertama kali menemukan? Ya suaminya lah, bukan di rumah tidur kok. Ya suaminya yang tahu. Udah dalam keadaan tidak bergerak. Dalam kondisi seperti itu kan nggak bisa. Kita sebagai orang yang tinggal di Jakarta kan hanya rumah sakit besar yang bisa mendatangkan dokter atau kami yang untuk datang ke rumah sakit kan untuk mendapatkan kepastian kondisi terakhir. Jadi ya seperti itu. Jadi setelah tahu tidak bergerak, dibawa ke rumah sakit untuk memastikan dan akhirnya keluar surat kematian pada pukul 00.43. Kita harus yakin bahwa ajal itu bisa datang tanpa alasan. Datang aja, udah menjemput, memang waktunya kembali ya kembali. Shahnaz Haq, adik bungsu dari almarhumah Marisa Haq, juga mengungkapkan kepergian sang kakak. Ya, Shahnaz mengaku bahwa informasi yang ia dapat dari asisten rumah tangga almarhumah. Sebelum meninggal dunia, sang kakak pun sempat meminta dibuatkan mie dan juga makan buah pisang. Namun, setelah makan mie dan juga pisang, Marisa Haq pun naik ke lantai 2 dan masuk ke dalam kamar. Dan beberapa saat setelah tidur, Marisa Haq pun ditemukan oleh Ikang Fauzi dan kedua anaknya, Bella dan Ciki. Nadinya sudah tidak berdenyut. Shahnaz pun memastikan bahwa sang kakak sudah meninggal dunia saat masih berada di tempat tidurnya. Seperti pernyataan dokter di rumah sakit ketika almarhumah sempat dibawa ke rumah sakit setelah ditemukan tidak bergerak di kamarnya. Yang saya tahu hari itu memang saya dapat kabarnya demam sebelumnya. Jadi pekerjanya juga bilang, Ibu demam, terus disempat ke rumah sakit, diinfus, ngasih lihat bekas infus biru, terus tapi aman, tuh badannya udah agak enakan, minta dibikinin mie, makan pisang, terus ke atas, selesai. Jadi saya juga ketemunya udah jenazah ya. Ketemu di rumah sakit. Kenapa dibawa ke rumah sakit? Karena memang mesti ada surat kematian kan. Jadi sekalian untuk menentukan, memastikan bahwa memang beliau sudah meninggal. Jadi mesti dibawa ke rumah sakit. Saya juga dapat kabar dari Bella, putri pertamanya, mengabarkan bahwa Ibu Ica udah meninggal. Tentu ini suatu hal yang shock ya buat saya. Dan Soraya, kami adik-adiknya nggak menyangka gitu ya, yalah secepat ini. Kemudian akhirnya ya dari 3 jadi 2. Dan tadi kami menyadari bahwa mesti menjadi pengganti ibu buat Bella dan Kiki, bagaimana menemani kakak ipar saya untuk kuat, karena kami belum pernah melihat Ikang sesyok ini. Kepergian Marisa Haq bagi Soraya Haq seakan menjadi sebuah warning bagi semua orang, terutama untuk dirinya sendiri, agar tidak lalai dalam menjalani hidup, yaitu dengan melakukan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Soraya pun juga mengungkapkan kenangan yang tidak terlupakan sepanjang hidupnya bersama sang kakak, hingga ia pun mengurai air mata kala mengungkapkan kenangan manisnya itu ke para awak media. Ini menjadi sebuah warning buat kita semua bahwa
jangan lalai dalam hidup, menjalankan tugas dengan baik, menjadi manusia yang bisa melakukan banyak hal buat orang lain. Ica itu teman main saya karena usia kami tidak jauh, hanya 2,5 tahun. Jadi waktu kecil pindah-pindah ke Kota Minyak, besar bersama, temannya juga nggak jauh beda, dan itu yang paling membekas. Lantas, seperti apa pula Isabella Fauzi yang mengungkapkan keinginan almarhumah sang bunda tercinta di akhir hayatnya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Hai, aku Feby Marselia mau ngingetin jangan lupa saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat 5 kali sehari dan hari Sabtu 3 kali sehari. Dan jangan lupa juga di like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Pemirsa, semasa hidupnya, almarhumah Marissa Haque yang lahir di Balikpapan pada 15 Oktober 1962 dikenal sebagai salah satu sosok yang berpengaruh di dunia hiburan dan politik di Indonesia. Selain memiliki karir yang begitu cemerlang sebagai aktris film yang debutnya dimulai sejak tahun 1980 silam, almarhumah pun juga berperan aktif di panggung politik dan juga pendidikan hingga akhir hayatnya. Ya, Marissa Haque adalah seorang akademisi yang berdedikasi. Ia pun berhasil menyelesaikan pendidikan S1 dan 5 pendidikan S2-nya. Hingga ia pun meraih gelar MBA dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta. Tak sampai di situ, pada tahun 2012, ia pun juga berhasil meraih gelar doktor di Pusat Studi Lingkungan Institut Pertanian di Bogor, yang tentunya dengan semua pendidikan yang telah diselesaikannya, Marissa Haque pun memiliki gelar akademik yang cukup panjang. Sebagai anak sulung dari almarhumah, Isabella Fauzi pun membenarkan akan hal tersebut, jika sang ibu adalah sosok yang tidak lelah untuk menuntut ilmu. Ibu aku tuh Masya Allah banget ya, pinter banget dia, S2-nya aja ada 5. Saya juga nggak hafal jurusan apa aja yang diambil, hingga dia sangat-sangat suka sekolah, apalagi kalau misalnya terkait dengan kajian Islam, terus perekonomian halal, itu tuh bidangnya ibu banget gitu. Jadi dia tidak pernah lelah sama yang namanya menuntut ilmu gitu. Itu luar biasanya dari ibu aku sih, dia nggak cuma cantik tapi juga dia suka mempercantik otaknya gitu. Kita sih sehari-hari kalau misalnya di meja makan sering banget dengerin dia kuliah, berteori gitu kan, bahkan ngobrol aja tuh kadang bisa dapat banyak ilmu dari ibu, karena ibu emang senang diskusi kan gitu. Jadi ya dia dengan segala kelebihan dan keunikan yang dia punya, saya ngerasa beruntung telah jadi anak seorang Marissa Haque, ibu saya. Melihat almarhumah yang begitu berdedikasi untuk urusan pendidikan, sebagai kakak, sebelum meninggal dunia, almarhumah Marissa Haque sempat memberikan pesan kepada adik bungsunya, yaitu Shahnaz Haque, agar kembali ke kampus untuk menimba ilmu. Tapi sayangnya, dari pengakuan Shahnaz di depan para awak media, bahwa apa yang diminta oleh sang kakak adalah hal yang sulit diwujudkannya. Lantaran baginya, saat ini bukan waktunya lagi untuk kembali kuliah, namun yang tepat untuk anak-anaknya yang lebih berhak mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Tipenya rajin buat mengejar ilmu. Terakhir juga WA ke saya adalah pesannya meminta untuk saya kembali ke kampus lagi.
suatu hal yang bukan permainan saya di kehidupan yang ini gitu ya. Kalau kakak saya kan memang senang sekali untuk kuliah. Kalau saya ada batasan di mana pada akhirnya ini waktunya anak-anak kami, bukan saya lagi. Itu saya jawabnya, Mbak, ijazah itu nggak nentuin cara berpikir. Jadi kalau begitu aku nggak ada ijazah sampai S3 atau penelitian jadi profesor, tapi aku bentuk cara berpikirku, boleh nggak? Enggak. Ya intinya begitu. Emang rajin sekolahnya tuh. Kakak-kakak saya tuh rajin, Suraya juga begitu kan. Lantas, seperti apa pula kepergian Marissa Haque yang begitu mendadak hingga membuat kaget para sahabatnya? Dan salah satunya adalah Vina Panduwinata yang terlihat datang ke rumah duka kemarin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu and all the best. Oke. Kepergian Marissa Haque yang begitu mendadak tak hanya membuat syok keluarga, namun juga membuat kaget para sahabatnya di kalangan selebritis, seperti salah satunya Vina Panduwinata. Terlihat datang ke rumah duka, pelantun burung camar itu pun juga mengungkapkan jika ia kaget bahkan tidak menyangka jika sahabatnya meninggal begitu mendadak tanpa ada kabar bahwa Marissa Haque sakit. Mengingat almarhumah pun dikenal oleh Vina sebagai sosok yang energik dan tidak pernah lelah ketika menjalani semua pekerjaannya. Tentu, melihat sosok Marissa Haque semasa hidupnya yang begitu semangat dalam menjalani hidupnya yang bermanfaat, Vina Panduwinata pun juga menyebutkan jika semangat almarhumah layak ditiru oleh banyak orang. Masya Allah, kok ngagetin ya, gak ada sakit, gak ada apa kok. Tiba-tiba kita dapat kabar, kalau nggak salah katanya sekitar jam 2 wafatnya Ica gitu. Jadi ya pasti kaget banget karena kita tahu bahwa Ica itu begitu, almarhumah ini kan begitu energi dengan pekerjaannya. Yang aku tahu seperti itu, jadi nggak ada dengar sakit, nggak dengar over energy, jadi kecapean ya. Semangatnya almarhumah itu kan luar biasa, kan umurnya udah 60-an ya, sama ya Mamina, maksudnya di bawah Mamina 3 tahun umurnya, tapi semangatnya tuh kayak semangat kayak umur 40-an. Jadi ya, tapi Tuhan memang punya rencana. Ternyata tubuhnya almarhumah tidak bisa menopang semangatnya yang begitu besar gitu. Jadi ya kita doakan aja semua, kita doakan bahwa almarhumah itu meninggal secara husnul khotimah, diberinya tempat yang indah. Dan buat Ikang, Mbak, kesabaran buat Ikang semakin besar. Kang, semua itu milik Tuhan. Suami atau istri itu milik Tuhan. Jadi kita nggak boleh merasa memiliki. Kita harus mengikhlaskan setiap saat Tuhan mau ambil pasangan kita itu. Kita nggak bisa bilang apa-apa. Yang penting kita jangan pernah maido sama rencana Tuhan, sama jalan Ica. Kita semua sayang kamu. Kita semua mendoakan yang terbaik.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.